Pemirsa, SK ratusan pegawai P3K Kabupaten Batanghari Jambi ditahan lantaran Bupati kesal saat foto bersama. Balon yang seharusnya untuk foto bersama justru dilepas hingga acara terjeda beberapa jam. Video ratusan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja P3K yang melepaskan balon di kawasan Aek Meliuk, Kabupaten Batanghari Jambi tengah viral. Terjadi miskomunikasi antara MC protokoler yang memberikan aba-aba untuk foto bersama, namun para peserta malah melepaskan balon. Akibat insiden ini, Bupati Batanghari Muhammad Fadil Arif sempat mengambil mikrofon dan mengatakan bahwa instruksi harus didengarkan dan satu komando. Bupati pun langsung meninggalkan tempat acara menuju rumah dinas. Akibat insiden ini, acara terjeda hingga berjam-jam. Dan pada hari itu, SK P3K yang seharusnya diterima akhirnya tidak diberikan karena masih menunggu informasi selanjutnya dari panitia. Namun, hingga hari ini, SK tak kunjung diterima ASN P3K Batanghari. Diduga penahanan buntut dari kekesalan Bupati pada acara foto bersama hingga terjadi miskomunikasi. Dari Batanghari Jambi, Joni Firdaus, iNews melaporkan. Ratusan petugas kebersihan yang merasa diberhentikan sepihak meluapkan kemarahannya di halaman kantor Wali Kota Sorong Kamis pagi. Sampah dihamburkan di depan pintu masuk utama. Demonstrasi berujung ricuh saat seorang pria diduga provokator menjadi sasaran amuk massa. Petugas kebersihan juga menuntut agar pemerintah menghentikan seluruh operasi pihak ketiga dalam pengelolaan sampah. Mereka meminta Pemkot mendata pekerja yang diberhentikan dan mempekerjakan mereka kembali. Di hadapan wali kota, salah seorang petugas menyampaikan aspirasinya sambil menangis. Juni, tetapi tanggal 30 Juni kami diberhentikan kerja. Tapi puji Tuhan kami sudah dibayarkan semua hak-hak kami. Kami tunggu pelelangan, kami tunggu kontrak, tak kunjung kami dengar itu. Wali Kota Sorong Septinus Lobat menjelaskan bahwa pemerintah akan mengangkat kembali 121 petugas kebersihan yang terdata. Karyawan yang sekarang dirumahkan ini berapa? 121 ya. Jangan tambah-tambah ya. Nanti bawa daftarnya, kasih satu ke saya, kasih satu ke Pak Wakil, nanti kita panggil ya perusahaan yang sekarang menangani untuk kita diskusi dan intinya harus dipekerjakan. Para pengunjuk rasa menduga ada dugaan korupsi dalam penunjukan perusahaan pengelola sampah dengan wakil wali kota Sorong. Dari kota Sorong, Papua Barat Daya, Chandri Suripati, iNews melaporkan. Udah begini, warga bisa kalau nggak dengar nggak? Makanya. Polisi bersama Muspika Kecamatan Batu Jaya terlibat adu mulut dengan pengelola SPBU di wilayah Desa Kerajaan, Kecamatan Batu Jaya, Kabupaten Karawang, Jawa Barat. Kericuan ini terjadi lantaran pengelola SPBU menolak untuk dilakukan pembongkaran saluran drainase di depan pintu masuk SPBU karena dinilai akan mengganggu operasional SPBU tersebut. Pembongkaran dilakukan untuk proses normalisasi saluran drainase yang terhambat dan kerap membuat rumah warga terendam banjir. Warga pun geram dengan sikap arogansi pengurus dan pengelola SPBU hingga nyaris main hakim sendiri. Terus akhirnya berhasil membongkar proses normalisasi pembersihan drainase saluran air di sepanjang Jalan Raya Batu Jaya, Karawang. Emang warga kita kebanjiran karena gara-gara POM. Kenapa POM tidak mau dibongkar? Makanya saya turunnya langsung ke lapangan. Kita musyawarah sama Pak Polsek dan Pak Orame
Diketahui saluran air atau drainase yang tersumbat di kawasan tersebut kerap menjadi penyebab rumah warga terendam banjir. Dari Karawang, Jawa Barat, Rudi Setiawan melaporkan. Pemirsa, seorang emak-emak pedagang mengamuk saat petugas Satpol PP membongkar lapak pedagang kaki lima di Terminal Cibinong, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Emak-emak ini geram lantaran petugas dinilai tebang pilih saat melakukan pembongkaran. Emak-emak pemilik kios dan warung makan ini mengamuk saat petugas Satpol PP melakukan pembongkaran lapak pedagang kaki lima di Terminal Cibinong, Kabupaten Bogor. Emak-emak ini geram lantaran petugas dinilai tebang pilih saat melakukan pembongkaran. Meski mendapat perlawanan dari pemilik kios warung makan, sebanyak 23 bangunan liar semi permanen dirobohkan oleh Satpol PP. Bangunan liar ini sudah berdiri dari puluhan tahun lalu, meski sudah beberapa kali dilakukan penertiban. Bangunan itu pun kembali dibangun. Para PKL ini hanya bisa pasrah dan menyaksikan bangunan semi permanennya dibongkar paksa dengan alat berat. Beginilah kami hidup, Pak. Mentang-mentang dia udah naik pangkat, Pak. Kami diukir, kami dikasih tempat, Pak. Karena nggak tahu gimana hidup kami. Saya kasih makan ada apa? Dari mana? Dari sini, Pak. Jadi dari 23 bangunan itu, 1 yang permanen dan 2 yang semi permanen. Sempat ada perlawanan juga dari pedagang? Ada, Pak. Ya biasalah kalau itu. Mereka kan sudah bertahun-tahun berjualan. Bangunan liar ini dinilai mengganggu pengguna jalan karena tidak ada sarana menunggu bis serta melebarkan jalan bis di lokasi terminal. Dari Bogor, Jawa Barat, Wildan Hidayat melaporkan. Keinformasi lainnya pemirsa, pendaki asal Belanda bernama Sarah Tamar van Houten dilaporkan terjatuh saat melakukan pendakian di Gunung Rinjani, Nusa Tenggara Barat. Selain itu, Taman Nasional Gunung Rinjani juga menutup sementara pendakian. Korban dilaporkan terjatuh di jalur Pelawangan Sembalun menuju Danau Segara Anak. Tim rescue dari Pos SAR Kayangan segera diberangkatkan pada pukul 14.20 waktu Indonesia Tengah. Selain itu, tim rescue mengerahkan helikopter untuk evakuasi korban dengan selamat. Usai dievakuasi dengan tim SAR, korban dibawa ke BIMC Hospital Kuta Bali untuk mendapatkan perawatan. Seorang WNA yang terjatuh dari Pelawangan Sembalun menuju ke arah Danau Segara Anak. Dan berdasarkan informasi tersebut, kami dari pihak Kantor SAR Mataram menerjunkan 1 tim rescue dari Pos SAR Kayangan dan berkoordinasi dengan pihak Taman Nasional Gunung Rinjani untuk melakukan proses evakuasi. Sementara itu, Taman Nasional Gunung Rinjani mengumumkan aktivitas pendakian menuju dan dari jalur Pelawangan Sembalun Danau Segara Anak ditutup sementara mulai tanggal 16 Juli 2025. Penutupan ini sehubungan upaya peningkatan layanan dan fasilitas wisata alam dan pengelolaan kawasan konservasi. Kamu terjatuh. Dari sana. Helikopter berdiri. Sebelumnya, insiden kecelakaan di Gunung Rinjani kembali terjadi. Seorang warga negara asing asal Swiss bernama Benedict Marcel dilaporkan terjatuh di jalur pendakian menuju Danau Segara Anak, kawasan Gunung Rinjani. Korban berhasil selamat dan dievakuasi menggunakan helikopter. Tim Liputan iNews melaporkan.